Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat dan senantiasa bersyukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan Anda. Tetaplah senantiasa menggantungkan diri Anda kepada Allah, seperti yang dikatakan oleh Kardinal Celso Konstantini. Keyakinan yang teduh pada Allah akan memberikan ketenangan dan dukungan bagi jiwa di tengah kesulitan hidup. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa kembali hadir dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini yang bertepatan dengan peringatan wajib Santa Cecilia, perawan dan martir. Bersama Gereja Semesta, hari ini kita akan mendengarkan Sabda Allah melalui bacaan dari Kitab Wahyu, juga Injil Suci menurut Lukas. Kita juga akan mendengarkan renungan yang akan diberikan oleh Romo Blasius Sumario, SEY. Mari kita sapa Romo Mario lebih dulu. Apa kabar Romo? Kabar baik Bu Bernadette dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita bergembira bersukacita karena sabda Tuhan itu selalu meneguhkan dan menyejukkan hidup kita. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mulai acara kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Mario. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menurunkan sabda keselamatan kepada kami, yaitu Yesus Kristus Putramu terkasih. Sabdamu juga meneguhkan Santa Cecilia untuk memilih keperawanan dan juga untuk mempersembahkan hidup bagi kemuliaan-Mu. Semoga teladan Santa Cecilia ini membantu kami untuk menghayati hidup seturut dengan sabda-Mu. Semoga tingkah laku kami melambangkan hormat, bakti, dan syukur kami atas kemurahan hati-Mu yang selalu melindungi kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, inilah martir sejati yang bersedia menumpahkan darah untuk membela nama Kristus. Ia tidak takut menghadapi ancaman di pengadilan. Kerajaan surga kini menjadi miliknya. Bacaan dari Kitab Wahyu, bab 10 ayat 8 sampai 11. Aku, Yohanes, mendengar suara dari langit yang berkata kepadaku, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." Maka aku menghadap malaikat itu. Aku minta kepadanya supaya memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Ia berkata, "Ambillah dan makanlah. Kitab itu akan terasa pahit dalam perutmu, tetapi manis seperti madu dalam mulutmu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat dan memakannya. Rasanya manis seperti madu dalam mulutku, tetapi setelah kumakan, terasa pahit dalam perut. Maka malaikat itu berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan." Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Aku bergembira atas peringatan-peringatanmu melebihi segala harta. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, dan kehendakmu menjadi penasehat bagiku. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak.
Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Betapa manis janjimu bagi langit-langitku, lebih manis daripada madu bagi mulutku. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Mulutku kungangakan dan mengap-mengap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan 48. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikan sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Mario, dalam kitab Wahyu tadi kita mendengar bahwa Yohanes memakan gulungan kitab yang diminta dari malaikat dan rasanya manis di mulut tetapi pahit di perut. Ya. Romo, apa maksudnya kalimat ini, ayat ini, dan apa inspirasi iman yang bisa kita petik dari bacaan dari kitab Wahyu ini? Terima kasih Bu Bernadette dan sahabat OASE Radio Katolik yang terkasih. Kita diingatkan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu bahwa sabda Tuhan itu memang menjadi santapan hidup kita. Dan sabda ini sungguh menjadikan suatu pengalaman hidup yang berkembang terus-menerus. Sama seperti ungkapan Paulus bahwa sabda Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Maksudnya bagaimana? Bahwa sabda itu sungguh mengapresiasi hidup kita yang benar, yang baik, penuh cinta, dan sebagainya. Tetapi sabda ini juga memangkas kecenderungan-kecenderungan jahat dalam hidup kita. Demikian juga dalam ungkapan Yohanes tadi, melalui kitab Wahyu, sabda itu manis di mulut. Maka kalau kita membaca kitab suci, sepintas itu sungguh menyenangkan, menggembirakan. Karena ada suatu sapaan personal, ada suatu pengalaman kasih untuk kita. Dan kalau kita membaca sabda Tuhan, memang yang terungkap adalah kasih Tuhan untuk kita. Itu kalau sejenak kita baca saja, itu sungguh menyenangkan, menggembirakan. Namun apa yang diungkap dengan di perut berarti dicerna. Nah, setiap sabda itu kita cerna, ternyata mengoreksi diri kita. Dan dari situ kita bisa melihat, seperti ungkapan yang lain juga, bahwa sabda Tuhan itu cermin hidup kita. Ya. Kita bisa melihat diri kita sebenarnya berdasarkan sabda itu. Maka kalau kita membaca sabda Tuhan dan kita mencerna dengan baik, ternyata banyak kekurangan dalam hidup kita yang perlu kita perbaiki. Inilah yang membuat kita merasa pahit.
Tadi waktu membaca senang, gembira, Ya. tapi setelah mencerna untuk diri kita sendiri, ternyata banyak hal yang perlu kita perbuat, Ya. perlu kita perbaiki. Dan ini yang membuat bahwa sabda itu menjadi pahit bagi kita, Ya. karena harus meninggalkan bisa kesukaan, bisa hobi, bisa juga kebiasaan Ya. yang tidak selaras dengan kasih Tuhan untuk kita. Ya. Nah, meninggalkan atau melepaskan sesuatu yang mengikat hati kita itu tidak mudah. Maka itu terasa pahit. Tapi itu harus kita lakukan Ya. demi keselamatan dan kebahagiaan bukan hanya diri kita tapi orang lain. Ini kita sadari bahwa sungguh Kitab Wahyu ini istimewa bagi kita. Mengajak kita bukan hanya sekedar membaca, mendengar sabda itu, tapi perlu masuk dalam perut, perlu dicerna. Sehingga sabda itu bermanfaat dalam hidup kita. Kita juga seperti makanan, tidak cukup hanya kita kunyah di mulut, tapi masuk dalam perut, dan itu juga diolah oleh anggota tubuh kita, sehingga sari-sari makanan itu bisa bermanfaat untuk kesehatan dan hidup kita. Nah, sabda Tuhan yang kita cerna, kita olah, kita serap pesan-pesan istimewa itu menjadi makanan jiwa kita. Sehingga tadi diungkapkan dalam yang bagian awal tadi, bahwa sabda Tuhan itu juga menjadi suatu penyejuk iman kita dikala kita menghadapi tantangan kesulitan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita dan Dia selalu hadir bersama kita, terutama dalam sabdanya itu. Ya. Nah, itu yang bisa kita kembangkan dalam pengalaman hidup kita sehingga kita juga bisa meneladan. Santo Santa itu awalnya kita juga paham hidupnya banyak yang amburadul. Tapi begitu mendengar sabda Tuhan, membacanya, memperbaiki dirinya, akhirnya berkembang jadi orang kudus. Ini sudah luar biasa. Ya. Soal sabda Tuhan itu mengubah hidup kita, mengubah pribadi kita. Ya, Romo Mario memang seperti yang Romo katakan tadi, sabda Tuhan itu tidak mudah untuk dijalani dan terasa pahit ketika diperlawankan dengan dosa dan penolakan dari kita ya Romo. Iya. Contohnya misalnya tadi Romo juga sebutkan menjadi pedang bermata dua. Kita akan diampuni dosa-dosanya ketika kita juga mengampuni sesama dan saudara-saudara kita ya Romo. Ya, benar bahwa apa yang kita lakukan itu akan membuahkan rahmat untuk orang lain, tetapi juga kita mendapatkan karunia istimewa dari Tuhan. Maka seperti doa dalam Bapa kami itu kan juga, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Permasalahannya, kita mudah meminta pada Tuhan, tapi sulit untuk memberi pada teman-teman kita, orang lain. Termasuk anggota keluarga pun. Ya. Mengapa keluarga itu sering cekcok dan sebagainya? Karena nggak bisa mengampuni. Selalu mengingat kesalahan-kesalahan masa lampau. Padahal pribadi yang bersangkutan sudah meninggalkan masa lampau. Nah, itu yang kita perlu perhatikan juga, bahwa diri kita ini perlu memperbarui hidup kita, pengalaman diri kita, dan kita bisa menciptakan suasana baru, sukacita, karena sabda itu sungguh membentuk setiap pribadi. Ya, Romo, dalam Mazmur tadi kita juga mendengar bahwa peringatan-peringatan Tuhan menjadi kegemaran dan kehendaknya menjadi penasehat bagi kita. Nah, harusnya ini bukan suatu hal yang pahit di perut ya Romo. Ya, ini sebenarnya kan kita bergembira bahwa Tuhan itu mencintai kita, Ya. sehingga memberikan rambu-rambu hidup. Ya. Maka ada peringatan-peringatan, ada perintah. Nah, perintah Allah sebenarnya juga menjadi rambu-rambu hidup kita. Karena itu menjadi suatu alur yang perlu kita jalani. Seperti perjalanan di tengah laut, semua kan nampak data apa itu gelombang begitu saja. Tapi ada alur yang bisa kita ikuti sehingga kita bisa selamat dari gelombang itu. Nah, di dunia kita juga banyak tantangan dan tawaran macam-macam, tapi kita sebenarnya punya rambu-rambu tadi, perintah-perintah Tuhan, lalu juga peringatan-peringatan Tuhan. Itu sebenarnya sesuatu yang menggembirakan, menyelamatkan, karena kita sudah punya istilahnya benteng jalan yang menuntun pada keselamatan, kebahagiaan. Kalau kita menuruti peringatan-peringatan Tuhan, perintah-perintah itu pasti kita menjadi orang yang benar. Ya. Karena dikala akan belok, sudah ada pagernya. Oh, ini nggak boleh. Oh, ini bukan rencana Tuhan. Ya. Itu sesuatu yang akhirnya kita bisa
bergembira bersama karena memang sabda Tuhan itu sangat manis, sangat menuntun hidup kita. Dan kita juga bisa belajar orang yang dahulu berbuat jahat. Ketika dia membaca sabda Tuhan, bertobat, itu akhirnya dia juga merasakan sukacita karena banyak orang memuji dia. Itu menjadi manis dalam hidupnya. Sabda Tuhan yang membuat kita manis di dalam kehidupan kita. Ini akan sangat menolong, membantu kita. Dengan demikian juga sabda itu menjadi bagian hidup. Maka juga dalam tradisi rohani Katolik kita mempunyai kebiasaan untuk hening, membaca sabda, meresapkan. Sebenarnya di sini kita memasukkan sabda itu dalam kesadaran hidup kita, menjadi makanan rohani kita. Dan banyak inspirasi baru yang kita peroleh saat kita membaca sabda itu dalam keheningan. Ya, Romo, bicara tentang menuruti kehendak Tuhan, menjadikan sabda itu sebagai penuntun seperti yang Romo katakan tadi, rupanya sungguh dijalankan oleh Santa Cecilia yang hari ini kita rayakan ya Romo. Benar sekali. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kalau kita membaca kisah hidup Santa Cecilia ini bagi kita sungguh teladan hidup yang luar biasa. Bisa kita bayangkan, dalam keluarga hanya dia yang menjadi anggota gereja. Orang tua dan sanak saudara yang lain itu belum mengenal Kristus. Tapi begitu dia mengenal Kristus, dia langsung memilih suatu persembahan hidup untuk Tuhan. Maka ketika keluarganya menawari sekaligus juga mendorong dia untuk menikah dengan seorang pemuda yang waktu itu juga belum mengenal Tuhan, dia tidak mau. Akhirnya dia sendiri mengambil suatu keputusan untuk mempersembahkan hidupnya bagi Kristus sebagai mempelai. Nah, itu sebenarnya juga menjadi dasar teladan bagi para religius dan imam yang mempersembahkan hidupnya, keperawanan itu demi kemuliaan Tuhan. Ini sangat mengagumkan. Waktu itu belum ada biara, belum ada kehidupan dalam komunitas. Masing-masing hidup dalam keluarga. Dan dia sendiri baru dia yang menjadi anggota gereja, yang lain belum. Tapi dia sudah punya keputusan ini karena cinta Kristus yang dia terima, itu mendorong dia untuk mempersembahkan keperawanannya demi kemuliaan Tuhan itu. Dan dia menolak untuk menikah. Akhirnya dia diketahui bahwa dia menjadi orang Kristen, dan itu yang akhirnya menyebabkan dia juga dijadikan martir dalam kekuasaan kekaisaran waktu itu. Tapi dia tetap mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Inilah yang menjadi dasar hidup religius dalam gereja, hidup para imam, tetapi juga yang kita sadari bahwa sabda Tuhan itu meresap dalam pribadinya, mengubah diri dia. Akhirnya dia merasa sungguh cinta Kristus yang istimewa dalam sabda dan hidupnya. Itulah yang memberikan impact atau membuat dia ingin mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Nah, di situ yang kita sadari bahwa sabda ini mengubah hidup seseorang, dan juga apa yang terungkap dalam antipon pertama tadi, dikala kesulitan, kesusahan, kita mempunyai sumber kebahagiaan karena Allah hadir dalam hidup kita. Ya. Baik, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, mari kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Mario berikan tadi. Apakah firman Tuhan sungguh sudah mengubah hidup kita, memberi kekuatan, dan menjadikan dukungan bagi segala aktivitas kita dalam setiap suka dan duka kita, menjadi rambu-rambu dan juga menjadi arah demi mendapatkan damai dalam kasih Tuhan. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak dan tetaplah bersama kami, karena setelah jeda kita akan melanjutkan perbincangan rohani kita dari Injil Suci menurut Lukas. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Blasius Sumario SY dan saya Bernadette Esther.
Bila Anda hendak menghubungi kami untuk mengajukan pertanyaan atau usul, Anda bisa mengirimkan email dengan alamat orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 08810251334438. Nah, mari sekarang kita lanjutkan perbincangan rohani dari Injil Suci menurut Lukas. Romo Mario, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus seorang diri membersihkan pedagang di sekitar bait Allah dan kemudian mengembalikan bait suci itu kepada martabat sucinya sebagai tempat kediaman Allah, menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang ingin berjumpa dengan Allah, menjadikannya kembali sebagai rumah doa. Apa inspirasi iman yang hendak Romo bagikan kepada kami dari Injil Suci ini, Romo? Terima kasih Bu Bernadette, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Dari Injil hari ini kita bisa memahami bahwa Tuhan itu selalu menghendaki tempatnya itu tempat perjumpaan dengan Allah, tempat untuk berdoa. Karena itu juga kita diajak untuk menaruh perhatian cara hidup kita sendiri. Dan sebenarnya membaca Injil hari ini juga kita mendengarkan Tuhan menegur kita. Itu yang perlu kita sadari, bahwa setiap kita membaca kitab suci, itu bukan teks itu untuk orang-orang masa lampau, tapi untuk kita yang saat ini. Nah, sekarang kita sadari sendiri, rumah Tuhan, gereja, apakah sungguh menjadi tempat bagi kita untuk berdoa dengan baik? Atau sebaliknya, kita datang ke gereja untuk mendapatkan kemudahan dalam usaha kita supaya berhasil, untuk mendapatkan supaya kuliah baik, untuk mendapatkan jodoh dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, perlu kita sadari, memang intensi-intensi itu mendukung kita untuk berdoa. Tapi yang lebih utama adalah saat kita ada di sana, kita sungguh bertemu dengan Tuhan. Ini yang hendak dibahas oleh Tuhan dalam Injil hari ini. Dia membersihkan kenisah tempat doa itu, sehingga mereka yang semua orang yang datang ke kenisah itu bisa berjumpa dengan Tuhan, bisa berbicara dengan baik, dan mendapatkan berkat dan rahmat. Memang suasana waktu itu bisa kita pahami. Ada suatu usaha dari kelompok-kelompok orang sekitar kenisah ini, bait Allah itu, untuk menolong saudara-saudari yang jauh. Karena kita tak paham, persembahan waktu itu hanya bisa dipersembahkan di kenisah Allah, di bait Allah. Maka mereka yang datang dari Galilea dan tempat-tempat yang lain jauh itu harus membawa kurban. Nah, sementara kelompok ini merasa kasihan kalau dari jauh-jauh membawa kurban itu. Maka mereka menyediakan hewan kurban di bait Allah, di halaman bait Allah itu. Mereka tinggal membeli. Dan juga di tempat itu ada penukar uang, karena uang yang berlaku di bait Allah ini hanya khusus uang yang bait Allah ini. Sedangkan di tempat lain itu ada gambar dan tulisan kaisar. Maka di tempat itu harus ada juga tempat penukaran uang demi pelayanan persembahan ini. Awalnya motivasi bagus, tapi akhirnya berkembang. Kita paham semakin banyak orang yang datang, semakin banyak mempersembahkan kurban. Tetapi yang boleh berjualan di situ hanya keluarga para imam ini. Maka ada monopoli. Itu sesuatu yang tidak benar dalam kehidupan, kan, mencari keuntungannya untuk kelompoknya. Yang kedua, mereka yang membawa kurban dari jauh itu sampai di tempat ini memang entah hewan itu kakinya agak bengkok karena kecapean, terus lalu bulunya juga sudah rontok atau tidak bersih karena banyak pasir, dan kita perjalanan padang pasir dan tempat-tempat yang jauh itu, jadi katakan nggak layak. Kita bisa melihat perasaan mereka, bawa dari jauh, dan hewan itu yang paling mereka kasih untuk Tuhan. Tapi sampai di tempat ini akhirnya tidak layak, dan dia harus membeli yang baru. Nah, ini ada ketidakadilan juga. Maka yang dikritik oleh Yesus itu tadi monopoli,
dan ketidakadilan yang terjadi. Nah, sehingga mau diusir dari tempat ini supaya ketidakadilan itu tidak lagi terjadi. Kemudian yang kedua memang itu tujuan utama, tempat itu bukan lagi menjadi tempat doa, tapi tempat transaksi. Betul. Bisa kita bayangkan kalau kita dalam gereja, di luar itu banyak orang transaksi, pasti suaranya tidak akan lembut, keras-keras. Nah, itu mengganggu orang yang berdoa. Karena itu Yesus membersihkan bait Allah itu supaya dikembalikan ke fungsinya untuk berdoa, sehingga orang yang datang ke situ sungguh mempersembahkan kurban dan untuk berdoa. Nah, yang diungkapkan oleh Lukas dalam Injil hari ini, sekarang juga bisa kita cek gereja kita sendiri. Apakah kita sendiri sungguh merasakan gereja kita ini gereja tempat perjumpaan semua orang dengan Tuhan? Atau kita sendiri masih dalam tanda petik ke gereja untuk mencari keuntungan bagi pribadi kita, dan juga bertemu dengan teman-teman, ngobrol dan sebagainya. Nah, itu yang bisa kita selidiki, kita kembangkan, dan juga kita perbaiki dalam hidup kita. Iya, Romo, tadi kita mendengar bahwa rumahku adalah rumah doa. Nah, tadi Romo mengajak kita semua untuk berefleksi, apakah gereja tempat kita itu menjadi benar-benar rumah doa. Pada kenyataannya kadang-kadang kita juga melihat bahwa begitu selesai berdoa Romo, keluar dari barisan, masih ada di dalam lorong gereja, ketemu temannya sudah langsung ngobrol. Padahal kita melihat bahwa di tabernakel masih ada lampu merah yang menyala di situ. Artinya Tuhan masih ada di dalam tabernakel, masih ada di dalam situ. Bukan tabernakel yang terbuka kosong dengan lampu dimatikan ya Romo, tetapi kita keluar dari lorong itu, seakan-akan lorong itu menjadi lorong pasar, tempat kita bercanda dan saling menyapa dengan gembira, lupa bahwa sebelahnya masih ada yang berdoa. Ya, kita perhatikan bahwa kalau lampu Tuhan itu menyala, itu berarti ada sakramen di dalam gereja. Tuhan hadir dalam kantor ini, maka kita menjaga keheningan supaya orang yang bertemu dengan Tuhan dalam doa tidak terganggu. Nah, kita kadang lupa bahwa dalam gereja itu sungguh perlu keheningan, karena memang dengan keheningan itu kita bisa terbantu berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau dalam kebisingan, keributan seperti dalam hidup harian kita, itu kita nggak menyadari kehadiran Tuhan. Bisa terjadi tadi karena kita nggak sadar Tuhan hadir di situ, maka kita langsung ketemu saudara, ketemu teman, apalagi yang lama nggak berjumpa, langsung kita dengan teriakan, dengan ungkapan kegembiraan, spontanitas, itu menyerukan suara-suara yang sebenarnya juga bisa menghambat orang lain. Karena itu sebagai tanda bagi kita, begitu masuk gereja, tabernakel ada lampu bernyala, berarti Tuhan hadir. Maka ini membuat kita langsung hening. Nah, itu menyadarkan banyak orang juga bertemu dengan Tuhan dalam hidup. Namun jika perlu kita perhatikan, rumahku adalah rumah doa. Nah, di situ juga Tuhan menghendaki kita pun mempunyai persiapan untuk berdoa. Beberapa orang punya kebiasaan masuk dalam Ekaristi setelah bacaan pertama, bahkan Injil. Nah, di situ kan sesuatu yang akhirnya bisa kita sadari saat kita masuk lewat samping teman-teman. Itu kan teman-teman yang sedang fokus untuk mendengarkan sabda juga bisa terganggu. Nah, karena itu kita mengubah kebiasaan kita. Karena kita mau berdoa, maka kita juga mempersiapkan diri dan berangkat lebih awal. Itu sesuatu yang juga menjadi perubahan hidup kita pada saat ini. Sehingga tetap bahwa sabda Tuhan itu manis di mulut, pahit di perut. Nah, di sini juga cara hidup kita. Ini dikoreksi oleh Tuhan. Kita datang untuk berdoa, maka kita perlu persiapan batin kita supaya kita sungguh bertemu dengan Tuhan di dalam hidup. Ya, selain mempersiapkan batin dan diri kita sendiri untuk hadir berjumpa dengan Tuhan, juga selama Ekaristi, selama misa berlangsung, itu juga ketika Romo menyampaikan homili, kita juga kerap melihat
beberapa umat yang melihat pada perangkatnya malah asik ya, tidak mendengarkan. Nampaknya kita tidak perlu menunggu Tuhan menegur kita dengan cambuk ya Romo. Ya benar, karena sebenarnya kita sadar bahwa berdoa dengan Tuhan, bersama Tuhan itu kan paling banter 1 jam. Ya. Jadi sebenarnya juga teguran Tuhan untuk kita diungkapkan saat Petrus, Yohanes, dan Yakobus menemani Yesus di Taman Getsemani. Dia berdoa 1 jam, tapi mereka tertidur. Maka mereka tidak bersama dengan Tuhan. Maka teguran Tuhan, tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam saja bersama aku? Itu suatu teguran yang bagi kita juga menjadi suatu tamparan. Nah, kalau Ekaristi hanya 1 jam saja, kita nggak bisa lepas dari HP. Tadi suara Tuhan juga menegur kita. Tidakkah kamu sanggup 1 jam saja berdoa bersama saya? Jadi akhirnya kebiasaan yang tidak benar itu harus kita atasi, sehingga bagi kita begitu Ekaristi mulai, masukkanlah HP itu di dalam dompet atau dalam saku, dan tidak perlu diambil lagi. Meskipun kita getarkan, ada panggilan, ada WA masuk dan sebagainya, kita biarkan. Sampai nanti 1 jam setelah Ekaristi, baru setelah Ekaristi selesai kita ambil, dan itulah akhirnya kita memang punya kesempatan berdoa bersama Tuhan, dan juga ini kita bisa memberi waktu untuk teman. Dan ini juga menjadi suatu katekese bahwa kita perlu waktu berdoa. Maka nanti kalau ada teman, mengapa saya hubungi tidak diangkat? Waktu itu saya sedang berdoa. Nah, dengan demikian kita juga mengajak teman-teman juga mempunyai waktu untuk Tuhan. Sebenarnya itu sesuatu yang bisa menolong kita semua, sehingga kita sadari kita Ekaristinya 1 jam untuk Tuhan. Sementara masih ada 23 jam yang lain untuk kita. Nah, ini kalau kita hayati dengan baik, pasti rahmat Tuhan itu semakin tercurah dalam pribadi kita, tetapi kita juga bisa mendampingi, mendidik, membantu teman-teman juga perlu waktu untuk Tuhan. Ya, Romo tadi sedikit menyinggung bahwa firman Tuhan manis di mulut tetapi pahit di perut ya Romo. Dan bisakah Romo memperlihatkan benang merahnya dengan yang Injil hari ini tadi sempat sedikit Romo singgung? Ya, hari ini Tuhan Yesus juga mengungkapkan bahwa rumahku menjadi rumah doa. Karena itu juga dalam rumah doa ini kita bisa diajak untuk menggunakan tempat untuk berdoa. Karena itu kalau cara doa kita tadi belum benar, kan harus diperbaiki. Nah, ini bagi kita nggak mudah. Apalagi bagi mereka yang kecanduan HP. Ini yang perlu kita sadari. Juga kadangkala gini, kita ingin menampakkan diri kita di hadapan sesama. Maka sering kita membuat selfie dan sebagainya, saat doa dan sebagainya, di-upload. Supaya orang lain tahu berdoa, padahal hati kita waktu itu tidak pada Tuhan. Karena itu bagi kita tidak perlu mengupload doa-doa itu waktu kita berdoa dan sebagainya, tetapi yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana saya bersikap saat berdoa itu dalam keheningan. Santa Teresa juga ungkapkan, saat kita hening, kita bisa mendengar dan merasakan cinta Tuhan. Itu sesuatu yang bisa mengembangkan, membantu kita untuk melihat pengalaman-pengalaman hidup kita itu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita tadi dalam Injil Lukas mendengar bahwa Allah mengusir semua pedagang di situ. Dan kita tidak perlu menunggu Tuhan menegur kita, karena kita sudah menjadikan rumahnya sebagai rumah doa, sebagai tempat perjumpaan dengan Allah yang layak, tempat Allah bersemayam dan mendengarkan serta memperhatikan seruan tobat kita, ya Romo ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita akhiri, kita sudah berada di penghujung acara dan kita akan mengakhiri acara ini dengan doa penutup dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Mario. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala harapan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, karena
sabdamu yang kami renungkan hari ini. Berkenanlah mengukir namamu di dalam hati sebagai sumber pengharapan. Semoga kami dapat meneladan Santa Sisilia yang kami rayakan hari ini. Dia sungguh merasakan sabda dan kasih Kristus itu, sehingga dia mengambil keputusan untuk mempersembahkan hidup demi kemuliaan-Mu. Bimbinglah kami agar kami juga dapat mempersembahkan hidup kami, doa-doa kami demi kemuliaan-Mu, dan kami juga dapat menggunakan tempat doa kami menjadi tempat perjumpaan dengan-Mu dan menerima berkat dan rahmat dari-Mu. Semoga kebahagiaan dan keselamatan abadi Kau negerahkan kepada setiap orang yang mengimani-Mu. Dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Hidup, karya, doa, dan seluruh anggota keluarga kita selalu dibimbing oleh berkat Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik pada edisi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Matur nuwun Romo. Sami-sami.